Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku SWTD dimanapun kawan-kawan berada, insyaallah saya terus akan mendoakan kawan-kawan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Siapapun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita yang saat ini Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, dan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Siapapun yang saat ini belum memiliki jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sudah memiliki jodoh, yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang saling mencintai karena Allah. Yang saat ini belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Yang saat ini sudah diamanahkan keturunan, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Yang saat ini mungkin memiliki hutang piutang yang sangat banyak, mudah-mudahan ya Allah Engkau angkat hutang piutangnya dan Engkau berikan kemudahan dalam melunasinya. Siapapun yang saat ini sedang punya masalah, apapun masalah itu, ya mudah-mudahan Allah berikan solusi dari setiap permasalahannya, dan Allah berikan yang terbaik untuk orang-orang yang sedang bermasalah. Yang saat ini mungkin belum memiliki rumah tempat tinggal, kendaraan, mudah-mudahan Allah berikan rumah tempat tinggal dan kendaraan yang terbaik. Pokoknya segala hajat, cita-cita semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomahkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kawan-kawanku sekalian, hari ini saya ingin bercerita. Cerita lagi nih ya. Ceritanya adalah kemarin saya baru dapat WA dari salah satu alumni SWTD. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga, dan ini yang akan saya bahas saat ini. Jadi alumni SWTD ini mengirimkan WA kepada saya. Apa isi WA-nya itu? Isi WA-nya adalah dia mengakui bahwa saat ini imannya sedang lemah. Dia mengakui bahwa saat ini ibadahnya sedang luntur, katanya. Dia mengakui bahwa saat ini dia sudah tidak bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Lalu kemudian saya cuman mengatakan dalam hati, saya belum menjawabnya. Saya cuma mengatakan dalam hati, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua yang saat ini mendengarkan voice note saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat buat kita semua agar kita terus istiqomahkan kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita di dunia ini ya, kita adalah sebagai seorang manusia. Yang manusia itu adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah, tempat dosa. Jadi kalau misalkan manusia tidak pernah melakukan dosa, harus dipertanyakan tuh kemanusiaannya. Apakah dia manusia benar atau enggak? Kalau misalkan orang terus melakukan kebaikan tanpa melakukan dosa, itu juga harus dipertanyakan tuh. Pasti yang namanya manusia itu ada saatnya dia melakukan dosa, ada saatnya dia berbuat salah. Entah itu misalkan perkataannya dia ya yang menyakitkan hati orang lain, atau misalkan perilakunya dia. Kadang-kadang saya juga sama gitu ya, suka terbersit aja gitu, suka nggak enak aja dalam hati kalau ketika melihat seseorang yang mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah gitu ya. Selalu aja gitu dalam hati, ya Allah itu orang kok kayak gitu banget gitu ya, nggak pakai kerudung, pakai celananya celana pendek gitu. Pasti ini ada nih, tapi buru-buru kita bilang astagfirullahaladzim. Jangan sampai ini ya, jangan sampai banget ini. Saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, jangan sampai ibadah kita itu habis dengan penilaian kita terhadap orang lain. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika kita merasa kita sudah lebih baik daripada mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita doakan aja, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, dia yang saat ini belum memiliki hijab, dia yang saat ini belum memakai ya. Kalau memiliki, semua orang mungkin ya, orang Islam pasti
punyalah 1-2 emas gitu kerudung gitu kan. Tapi apakah kerudung itu dipakai atau tidak, atau hanya disimpan, kan kita tidak tahu. Ya Allah, mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan ya Allah orang yang belum memakai hijab itu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan Allah teguhkan hatinya untuk bisa menutupi auratnya. Jadi yang kita lakukan ada doa, bukan malah mencela dia, apalagi menganggap kita orang yang lebih baik daripada dia. Mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang ketika nanti di akhirat nanti dia akan merasa kebingungan. Kenapa merasa kebingungan? Iya, karena apa yang sudah dikumpulkan selama ini di dunia, amal soleh dia, ternyata pas di akhirat ini jong, nggak ada. Pas di akhirat ini kok amal saya habis. Sampai-sampai dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya kan sering melakukan tahajud, saya sering melakukan duha, saya sering melakukan ibadah-ibadah lain, tetapi kenapa ketika di akhirat saya tidak punya catatan amal baik saya? Lalu kemana catatan amal baik saya, wahai Allah? Ada yang bertanya seperti itu. Lalu kemudian kata Allah, Allah menjawab, catatan amal baikmu habis, catatan kebaikanmu habis, catatan ibadahmu habis, pahalanya habis. Kenapa? Karena engkau selama ini masih saja melakukan kesalahan terhadap manusia yang lainnya. Tuh, bayangin, kita memang diajarkan ya, kita ini bukan hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi kita juga bisa memperbaiki hubungan kepada manusia. Gimana kalau misalkan banyak orang yang benci sama kita, orang yang tidak suka sama kita, ya udah biarin aja, yang penting kitanya. Apalagi di materi SWTD itu bukan untuk orang lain. Di materi SWTD itu bukan untuk menilai orang lain, tetapi itu semua adalah untuk kita, untuk saya. Si Naswan ini sama, banyak kekurangannya, banyak dosanya. Makanya diingatkan nih, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kawan-kawan semua. Ya, jadi banyak orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sepertinya banyak amalnya, tetapi ketika di akhirat itu ternyata amal solehnya, amal baiknya, amal ibadahnya itu nggak ada. Ternyata mereka itulah adalah orang-orang yang selalu berbuat jahat atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Kayak sekarang nih ya, sekarang kan zamannya canggih nih, media sosial di mana-mana. Jangan buru-buru nge-share informasi yang belum tentu akurat, apalagi itu kabarnya adalah kabar hoax. Jangan sampai ketika kita menyebarkan kabar hoax itu, lalu kemudian orang membacanya dan mereka mempercayainya, lalu kemudian ketika mereka mempercayainya, mereka akhirnya ikut-ikutan jadi membenci seseorang. Jangan sampai seperti itu, nanti dituntutnya 2 kali. Pertama, kita sudah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, lalu kemudian orang-orang yang membaca yang kita sebarkan itu akhirnya mempercayainya, kita jadi double itu. Kesalahan kita jadi double. Maka kita nanti dituntutnya pun jadi double. Akhirnya apa yang terjadi? Amal kita habis. Kita membicarakan orang lain, keburukan orang lain, si anu begini, ya, terus aja dibicarakan keburukannya, sehingga apa yang terjadi? Amal kita buat dia dan amal jelek dia buat kita. Coba, rugi enggak? Jadi di akhirat bukannya amal baik yang banyak, tetapi amal buruknya yang banyak. Bahkan orang-orang yang sering dibicarakan orang lain, ya, mungkin dia akan tercengang-cengang nih di akhirat nanti. Ya Allah, saya kan nggak pernah tahajud, saya nggak pernah duha, saya nggak pernah beramal, tapi kenapa nih amal saya banyak? Ternyata dia mendapatkan limpahan-limpahan pahala dari orang lain. Jadi rugi nggak? Oleh karena itu kawan-kawan sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita pun harus selaras sejalan dengan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Artinya, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa,
Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun mengampuni mereka. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengatakan kepada kita, hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa memang manusia ini tempat salah dan dosa. Bahwa manusia ini adalah tempatnya khilaf. Oleh karena itu, di dalam hadis ini dikatakan bahwa jadi wajar ketika orang lain itu manusia itu melakukan dosa. Tapi jangan sampai nih, mohon maaf nih ya, kita harus belajar. Kita harus belajar menilai objektif. Jangan sampai ada seseorang yang dia berbuat baiknya banyak. Kemudian setelah dia melakukan kesalahan, lalu sepertinya seolah-olah nih kebaikannya dia hilang. Jadi kita tidak melihat kebaikannya. Padahal kita sudah tahu dan kita sudah pelajari ya, bahwa lupakan sebanyak apapun kebaikan kita terhadap orang lain. Dan ingatlah, sekecil apapun kebaikan orang lain terhadap kita. Jadi jangan pernah dibolak-balik ya. Kita kepengen aja gitu, kebaikan kita diingat terus sama orang. Ketika mereka lupa sama kita, lu kagak ingat apa? Kalau gue udah berbuat baik sama lu, kalau gue udah mikirin lu, kalau gue udah begini dan begitu, yang seolah-olah kita ini pengen dipuji. Ketika orang lain yang berbuat salah, padahal kebaikannya banyak banget, tetapi ketika berbuat salah, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kebaikan. Jangan sampai ya kawan-kawan SCTD yang saya cintai, kita belajar terus. Memang ini sulit, saya pun tentunya sama belajar juga. Belajar untuk terus memperbaiki diri, belajar untuk terus membenahi diri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan keistiqomahan kita dan memudahkan kita dalam berbuat baik. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Allah akan menghilangkan kalian ketika ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Saking Allah ini merasa memaklumi kalau kita berbuat dosa. Tapi jangan sampai ya, mohon maaf, ini hadis jangan sampai akhirnya cenderung kawan-kawan itu pengen melakukan dosa. Jangan sampai seperti itu ya. Ini maksudnya kewajaran ketika manusia itu berbuat kesalahan dan dosa. Nah, kata hadis ini dikatakan bahwa Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Ketika misalkan ada di satu tempat tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan tuh orang-orang tersebut, dan Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa, namun mereka meminta ampun kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kawan-kawanku sekalian ya, ketika misalkan kita dalam kondisi lemah imannya, ya nggak apa-apa. Makanya sebetulnya SWTD ini adalah pelajaran dasar banget ya. Harus kuat banget iman kita, harus kuat banget mental kita. Kalau ilmu mah kawan-kawan bisa belajar dari mana saja. Bahkan saya mengharapkan juga kepada kawan-kawan semua untuk tidak pernah berhenti belajar. Karena memang ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Kalau belum waktunya finish kita pulang, jangan sampai berhenti kita belajar. Belajar sama siapa aja. Belajar itu jangan lihat-lihat orang yang kayaknya nih lebih muda dari saya nih, kayaknya nih gak punya apa-apa nih. Belajar itu dari siapa saja. Kawan-kawan sekarang banyak sekali media-medianya. Di YouTube banyak sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan berbagai ilmu yang luar biasa. Di YouTube, di Google, di buku-buku ya. Kalau kawan-kawan punya buku, silahkan dibaca buku. Dan sebanyak-banyaknya memang kita harus belajar ya, apa saja. Dan kita harus memperbaiki atau memperbaharui ilmu-ilmu kita, menambah ilmu-ilmu kita. Jadi di SWTD ini materinya yang memang materi dasar tauhid, supaya kita tuh yakin sama Allah. Udah tidak ada keraguan lagi sama Allah. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa ada alumni SWTD yang akhirnya japri saya, katanya imannya lagi lemah,
kemudian kayaknya saya tidak bersemangat dalam beribadah. Ini juga yang harus jadi pacuan dan semangat juga buat kita semua, untuk saya dan untuk kawan-kawan semua, ya, bahwa ya kita, kalau kita tidak mengusahakan berbuat yang banyak untuk Allah, kapan lagi? Di dunia ini hanya sebentar saja. Kita ini di dunia, hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja. Kok bisa? 1,5 jam saja? Iya. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi masa iya dari 1,5 jam ini kita tidak mau memperbaiki dan tidak memperbaharui kualitas ibadah kita kepada Allah. Katanya kita kepengen ini, kepengen itu. Lalu kemudian karena kemarin itu saya kan kirim video Employee of Allah, akhirnya tersadarkan lagi. Iya teh, saya salah. Saya kemarin malas banget. Akhirnya ketika saya sudah mendengarkan video dari Tete, saya tertampar lagi. Ya, padahal saya tahu tuh kemarin-kemarin orderan saya itu, waduh, sulitnya luar biasa. Tetapi kenapa ketika setelah mendengarkan video dari Teteh dari YouTube, ya, kemudian saya akhirnya berusaha dan menguatkan diri, saya melakukan sholat duha, ternyata orderan saya banyak lagi. Ya begitulah kawan-kawan sekalian. Jangan pernah kita itu tergiur dengan janji manusia, bahkan janji bisikan hawa nafsu setan. Setan kan pasti nih mengganggu kita nih, ngapain sih lu, capek, tahajud mulu lu capek, duha mulu lu capek, sholawat mulu lu capek, baca wakiyah mulu lu capek, ngapain capek, udah mendingan nikmati hidup. Tapi kan kalau menikmati hidup kayak gitu, apa iya kita senang? Apa iya hati kita tenang? Apa iya hati kita tentram? Nah, oleh karena itu kawan-kawanku sekalian, ya, memang istiqomah ini harus kita minta. Harus kita minta. Dan doa yang wajib, yang harus kawan-kawan minta adalah ketika di dalam sujud terakhir, kawan-kawan. Minta itu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, Kau berikan keistiqomahan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Itu yang harus diminta. Saya selalu tuh di sujud terakhir itu ada 3 doa wajib saya. 3 doa wajib saya ini adalah, yang pertama, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak pernah tahu kawan-kawanku sekalian, bahkan saya sendiri nih yang ngomong belum tentu juga husnul khatimah. Belum tentu juga akhir kehidupan saya ini baik. Tapi masa iya kita minta, kita kalau kita minta kita tidak dikasih. Kita kan minta sama Allah, kita berdoa sama Allah supaya Allah karuniakan kematian kita, kematian yang baik, kematian yang dirindukan semua orang, kematian yang memang semua orang sangat mengidam-idamkan, kematian yang husnul khatimah. Di akhir hidup kita adalah kehidupan yang terbaik. Ya, makanya kita minta. Makanya saya setiap sujud terakhir itu yang saya minta, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Itu yang pertama. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kematian saya, kematian husnul khatimah. Terus yang kedua apa? Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, karuniakan kepada saya, kepada kami itu taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya sebelum kematian itu datang. Dan yang ketiga, doa yang harus dipanjatkan ketika di dalam sujud terakhir adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati saya, tetapkanlah keimanan dan ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita minta sama Allah. Makanya mohon maaf ya, saya kadang-kadang waktu dulu gitu, teman-teman suka banyak yang berangkat umroh. Kadang-kadang suka ditanya gitu, Nashwa, lu mau didoain apa? Lu mau nitip doa gak sama gue? Gitu kan, suka ditanya nih sama temennya. Saya bilang, enggak gue mah sebenarnya enggak minta apa-apa. Gue cuman minta, ya Allah, gue bisa istiqomah. Jadi saya mintanya kayak gitu tuh.
Pokoknya doain saya itu istiqomah, karena saya tahu apa yang tidak bisa diberikan Allah kepada kita ketika kita istiqomah. Luar biasa. Makanya saya menggebu-gebu ngajakin kawan-kawan untuk dekat sama Allah itu luar biasa. Karena saya udah merasakan manfaatnya. Jangan sampai kita itu ya merasa tenang, merasa ada yang ngejamin manusia. Kawan-kawan, ketika misalkan kawan-kawan ada seseorang kakak lah atau siapalah gitu yang mengatakan tenang ya, nanti misalkan biaya rumah sakitnya saya yang nanggung, kira-kira gimana? Tenang nggak kawan-kawan? Pasti tenang kan? Udah ini nih, tapi kan belum tentu juga dibayarin semuanya. Bisa jadi separohnya, bisa jadi setengahnya, ya setengah sama separuh sama ya. Bisa jadi semuanya, bisa jadi separuhnya, tapi kan masih samar-samar. Tapi ketika jaminannya adalah jaminan yang Allah berikan, tenang. Semua makhluk yang ada di dunia ini sudah Allah jamin rezekinya. Masa iya kita nggak tenang? Makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk ketika kita lagi dalam kondisi lemah imannya, buru-buru tuh kita banyak istighfar kepada Allah, kita banyak minta ampun kepada Allah, bahwa sesungguhnya yang satu-satunya yang bisa menolong kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tamu, jadi saya harus cepat-cepat. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.